Meski gagal ke final Piala AFC, perjuangan timnas Garuda Muda belum terhenti. Langkah menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka dengan menjuarai pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Namun mampukah timnas Garuda Muda meraih kesempatan ke Olimpiade Paris? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo dan telah bergabung pula politisi Partai Nasdem sekaligus pecinta sepak bola M. Farhan. Halo, selamat pagi Bung Kesit, Kang Farhan. Pagi, Assalamualaikum. Pagi, Kang Farhan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung nih walaupun pasti menyaksikan pertandingan semalam sampai cukup larut ya, Bung Kesit dan Kang Farhan. Saya ke Bung Kesit terlebih dahulu. Sebelum kita membahas soal peluang timnas Garuda Muda ke Olimpiade, tapi apa yang menjadi catatan dari laga semifinal semalam? Apakah memang ada eksekusi yang kurang maksimal dilakukan oleh timnas? Ya, pertama-tama kalau kita simak dari penampilan Indonesia menghadapi Uzbekistan semalam ya di semifinal, kita harus mengakui bahwa kita kalah segalanya. Ya, Uzbekistan memang tampil begitu baik ya. Mereka adalah tim kuat, tim berpengalaman, runner up Piala Asia 2022 ya, pernah juara juga 2018. Artinya bahwa tim yang dihadapi Indonesia semalam memang tim tangguh, tim yang tidak mudah dikalahkan. Ya, kita bisa melihat bagaimana perjalanan dari Uzbekistan di persaingan grup D, tidak terkalahkan, tidak pernah kebobolan, bahkan sampai saat ini pun sampai di semifinal mereka tidak kebobolan ya. Walaupun gawang mereka sempat dibobol oleh Indonesia, tapi kita tahu gol itu kemudian dianulir ya ketika Ferrari berhasil menggetarkan gawang Uzbekistan. Yang jelas bahwa memang penampilan Indonesia semalam saya katakan tidak sebaik pada saat menghadapi Korea Selatan di perempat final ya. Lawan memang jauh lebih tangguh dan ya kita harus mengakui bahwa Uzbekistan memang tim yang hebat, tim yang kuat begitu. Ya, Kang Farhan, kalau Anda bagaimana? Apakah semalam ketika menyaksikan laga semifinal ini juga melihat memang ada hal-hal yang kurang maksimal jika dibandingkan dengan pertandingan Piala Asia sebelumnya? Wah, ini udah pol-polan, maksimalnya udah habis-habisan ini. Jadi saya melihat bahwa penampilan dari timnas memang tidak sebaik Uzbekistan yang memang sangat taktis, menguasai bola, menguasai lapangan, ball possession-nya di atas 60% dan lain-lain ya. Tetapi memang kita melihat bahwa kengototan anak-anak kita ini, timnas ini luar biasa hebatnya. Tapi ngotot aja nggak cukup. Walaupun sempat memberi harapan ketika babak pertama berhasil kita tahan 0-0 lewat permainan kalau boleh disebut sih negatif football ya gitu. Tetapi ketika kita berhasil mencuri gol lewat gol Ferrari itu, waduh, itu saya sempat berpikir nih kayaknya akan ada keajaiban gitu kan. Ya tetapi gimana dong ya, teknologi VAR-nya bener kok. Kita perhatikan betul bagaimana kakinya Witan ya. Kakinya Witan itu udah melewati pemain terakhir si Uzbekistan ketika bola belum dilepaskan sebagai sebuah umpan. Namun bagaimanapun juga ini membuktikan bahwa prestasi olahraga nasional di tingkat internasional itu mempersatukan bangsa. Baik, ya kita akan bahas lebih lanjut nanti soal bagaimana prestasi dan pencapaian sejauh ini dari timnas Garuda Muda. Tapi kita kembali ke pertandingan semalam lagi, Bung Kesit. Ini kita melihat cukup ada beberapa foul ya, atau sampai dapat kartu merah untuk kapten kita, kemudian juga banjir kartu kuning. Nah, apa sebetulnya yang membuat nampaknya ini permainan tidak tenang? Ya, dalam pertandingan semifinal itu sebenarnya tensinya itu jauh lebih tinggi kalau bertanding di final ya. Karena semifinal ini kan ajang pertarungan di mana tim untuk maju ke babak final itu menjadi jauh lebih penting ya. Kalau sudah di final hanya tinggal bicara juara atau tidak begitu ya. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi semalam ya memang harus diakui tensinya cukup tinggi ya. Kemudian tekanan yang begitu tinggi juga dirasakan oleh pemain-pemain Indonesia. Bahkan sepanjang babak pertama itu praktis dominasi permainan itu betul-betul milik Uzbekistan ya. Sulit bagi Indonesia untuk bisa meladeni permainan cepat dari Uzbekistan ya, permainan dari ke kaki Uzbekistan, kemudian juga bagaimana Uzbekistan tampil begitu baik ketika mereka sukses melakukan serangan balik, pressing ketat yang dibuat oleh
pemain-pemain Uzbekistan ini betul-betul membuat Indonesia sulit untuk bisa mengembangkan permainannya ya. Kemudian akhirnya ya muncullah kesalahan sendiri, misalnya salah passing atau kemudian pelanggaran-pelanggaran yang tercipta karena berupaya untuk bisa menahan pemain Uzbekistan supaya tidak mendekati area pertahanan Indonesia. Jadi memang situasinya cukup complicated ya buat tim Indonesia karena lawan memang betul-betul tangguh ya. Secara individu para pemain Uzbekistan memang punya keterampilan yang menurut saya luar biasa ya. Mereka sangat kompak dan juga bermain baik antar lini ya. Walaupun 2 gol yang tercipta, tapi peluang begitu banyak diciptakan oleh Uzbekistan gitu ya. Beruntunglah kita masih ditolong oleh tiang gawang Mistar gitu ya, sehingga kita tidak kebobolan sampai lebih dari 2 gol. Begitu, Mbak. Ya, baik Bung Kesit dan Kang Farhan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda ini terkait dengan judul. Terbaiknya emang tiang gawang sih. Ya, sangat disayangkan begitu ya, ada tendangan-tendangan yang kurang akurat semalam. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan Kang Farhan dan Bung Kesit ini terkait dengan yang ingin kita sampaikan juga ya ke publik bahwa ayo Garuda Muda jaga peluang untuk bisa ke Olimpiade Paris. Ini masih ada kesempatannya. Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan pengamat sepak bola Bung Kesit dan juga ada pecinta sepak bola di sini Kang Farhan. Saya ke Bung Kesit. Sebelum kita move on ke partai perebutan posisi atau tempat ketiga, ini kita sedikit mengulas lagi pertandingan semifinal. Bung Kesit, banyak yang menyayangkan, menyoroti sikap dari wasit Shen Yinhao ya, yang menganulir gol Indonesia, kemudian juga ada keputusan yang dinilai berat sebelah. Tanggapan Anda seperti apa, Bung? Iya, situasi-situasi seperti ini kan memang kerap terjadi di dunia sepak bola ya. Apalagi sekarang mengandalkan yang namanya video assistant referee atau VAR. Kita dirugikan, tapi juga jangan lupa kita juga pernah diuntungkan dengan VAR ini. Terakhirlah kita lihat misalnya ketika gol atau penalti dari Justin Hapner pada saat menghadapi Korea Selatan ketika kita harus menjalani drama adu penalti, itu kan berhasil diblok oleh penjaga gawang Korea Selatan. Ketika para pemain Korea Selatan sudah bersiap untuk berpesta merayakan kelolosan mereka ke semifinal, ternyata wasit melihat ada kesalahan dilakukan oleh pemain atau kiper dari Korea Selatan. VAR menunjukkan itu. Ya, kemudian keputusan berubah dan itu menjadi penyelamat Indonesia yang kemudian kita bisa lolos ke babak semifinal menghadapi Uzbekistan. Jadi situasi-situasi seperti ini ya memang tidak bisa dihindari ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi semalam misalnya ketika pemain Indonesia dinyatakan offside sebelum Muhammad Ferrari bisa menggetarkan gawang Uzbekistan. Ya faktanya memang seperti itu ya. Walaupun hanya sejengkal, tapi faktanya bahwa pemain Indonesia mengalami offside. Ada pelanggaran misalnya yang dilakukan oleh Rizky Ridho yang akhirnya berbuntut kartu merah ya. Jelas memang itu seperti 50-50 begitu ya. Tapi ya apa mau dibilang, ketika wasit melihat bahwa ada ya mungkin sedikit unsur kesengajaan ya, barangkali wasit berpikir seperti itu sehingga akhirnya dia harus mengeluarkan kartu merah. Yang agak janggal mungkin ketika Witan Sulaiman mendapatkan sliding di area penalti dari Uzbekistan, tapi kemudian wasit yang kita harap akan melihat VAR untuk melihat penalti atau tidak ya ternyata justru tidak mendapatkan, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, justru drop ball yang diperoleh Uzbekistan. Ini memang menjadi aneh menurut saya gitu, keputusan wasit yang berubah, tidak memberikan free kick ya, justru memberikan drop ball kepada Uzbekistan. Tapi terlepas dari itu, ya itulah keputusan wasit yang kita tidak bisa ganggu gugat. Perkara bahwa VAR merugikan, ya itu faktanya iya. Tapi jangan lupa juga bahwa VAR juga sempat memberikan keuntungan kepada Indonesia. Artinya ya kita siap diuntungkan, siap juga menerima kerugian. Kira-kira begitu, Mbak Marcel. Ya baik, kalau Kang Farhan sebagai pendukung timnas tentunya sudah bisa menerima hasil semalam, Kang Farhan? Ya, walaupun pahit terpaksa kita terima. Karena bagaimanapun juga kita kan sebetulnya targetnya adalah hanya mencapai masuk ke perempat final. Bahwa bisa menembus sampai semifinal, itu sudah luar biasa sekali. Bahkan kita sekarang
punya kesempatan lagi, istilah kita namanya ketika kita masuk semifinal itu kita punya triple play untuk bisa masuk ke eh, Olimpiade. Kalau kita menang semalam kita sudah pasti masuk Olimpiade, tapi kita kalah. Maka kita masih punya 2 kali kesempatan, 2 pertandingan lagi untuk menjaga harapan masuk ke Olimpiade. Jadi tinggal double play nih, double playnya nanti perebutan ketiga keempat kita mesti menang mendapatkan posisi ketiga. Dan kalau ternyata kalah juga dapat posisi keempat, kita masih bisa playoff dengan perwakilan Afrika. Jadi triple play ini jangan sampai tidak dimanfaatkan. Saya harapkan sekali gitu bahwa PSSI dan pelatih serta para pemain timnas serta para pendukung lainnya memastikan bahwa mentalitas kita tuh sekarang udah bukan mentalitas kecewa, wasit, curang dan lain-lain gitu ya. Saya kira wasit bukan curang, tapi wasit tidak berpihak, itu aja. Baik. Jadi, Ya, kita berharap di sini fair play ya semuanya. Bung Kesit, kalau begitu wasit bukan laga curang, tapi penentu. wasit tidak berpihak sama kita aja. Tapi jadi gini, saya selesaikan kalimat saya. Mentalitas kita adalah menyelamatkan dan memastikan bahwa tiket Olimpiade kita dapatkan. Karena kalau sampai dapat kita tiket Olimpiade, ini pertama kalinya sejak 1956 Olimpiade di Melbourne, timnas kita masuk ke Olimpiade. Dan waktu itu berhasil menahan Uni Soviet sampai akhirnya harus replay gitu. Baru kalah sama Uni Soviet. Waktu itu Uni Soviet juga calon juara dunia malah. Itu kira-kira. Iya, Kang Farhan. Jadi berbicara soal peluang Indonesia untuk bisa maju ke Olimpiade Paris ini akan sangat ditentukan juga ya untuk dengan laga berikutnya kontra Irak. Nah, Bung Kesit bagaimana melihat laga berikutnya? Apa prioritas perbaikan yang harus dilakukan? Mungkin soal strategi, soal mental, seperti apa Bung Kesit? Iya, kalau menghadapi Irak saya pikir ya lagi-lagi bahwa Irak ini adalah tim kuat juga ya. Dalam sejarah pertemuannya Indonesia di berbagai level memang Irak selalu unggul ya. Di tim senior misalnya dari 12 kali kita menghadapi Irak ya kita hanya 2 kali mencatat kemenangan ya. Maksud saya Irak 7 kali kemenangan, sementara selebihnya berakhir dengan skor imbang ya. Dari sisi kekuatan Irak saya kira juga hampir sama ya dengan Uzbekistan. Tapi bukan berarti peluang tidak ada. Peluang tetap terbuka. Seperti tadi yang dikatakan Kang Farhan bahwa masih ada 1 tiket direct ya untuk lolos ke Olimpiade yang dimiliki oleh Indonesia jika Indonesia mampu memenangkan pertandingan dan menempati peringkat ketiga ya. Kalaupun seandainya gagal, Indonesia masih ada kesempatan untuk menghadapi pertandingan playoff melawan Guinea, wakil dari Afrika. Jadi kesempatan menghadapi Irak saya pikir ini harus betul-betul dimanfaatkan ya, walaupun Irak bukan tim yang sembarangan ya, tetap harus menjadi perhatian bahwa Irak adalah tim tangguh ya, tim yang juga sudah berpengalaman. Tinggal bagaimana Sinteyong memperbaiki berbagai ya kekurangan yang masih ada, misalnya di sektor pertahanan memang kita yang agak riskan khususnya di sektor kanan ya. Ini yang menjadi salah satu celah yang kerap kali dimanfaatkan oleh tim lawan yang menghadapi Indonesia. Mudah-mudahan saja waktu tersisa ini masih bisa cepat melakukan recovery, karena saya juga melihat stamina para pemain Indonesia ini sudah mulai kedodoran ya. Masih ada 1 pertandingan lagi. Untuk formasi mudah-mudahan pemain mereka akan masih seperti apa Bung Kesit? Harapannya, karena kan ini ada Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah. Untuk formasi pemain di partai menghadapi Irak nanti? Ya, memang 1 kerugian lagi ya ketika Rizky Ridho dipastikan tidak bisa tampil di pertandingan terakhir. Tapi saya kira di belakang masih ada Komang Teguh yang bisa menjadi pengganti bagi Rizky Ridho. Tinggal nanti di switch saja barangkali. Soal formasi di lini depan, Rafael Strike saya kira sudah bisa ditampilkan lagi ya. Tinggal memang bagaimana koordinasi di lini pertahanan saja yang tanpa Rizky Ridho, bagaimana kemudian Sinteyong bisa men-switch untuk bisa membuat lini pertahanan Indonesia tetap solid minus Rizky Ridho. Ya. Sekarang kita berbicara soal percakapan yang muncul juga di selama gelaran Piala Asia ini berlangsung. Percakapan sepak bola di tanah air masih diwarnai ya dengan perdebatan soal naturalisasi dan juga regenerasi pemain. Nah, saya ke Kang Farhan, apa tanggapan Anda soal perdebatan ini, Kang?
Nggak perlu diperdebatkan. Jerman itu jadi juara dunia tahun 2014 dengan 6 orang pemain naturalisasi dari berbagai negara, dari Turki, dari Afrika dan mana-mana. Jadi naturalisasi pemain itu suatu hal yang sudah sangat common gitu di dunia sepak bola internasional. Bahwa kita pengen 100% semuanya pemain asli Indonesia, ya dunia ini sudah menjadi akibat globalisasi itu udah nggak ada batas-batasnya gitu. Jadi memang naturalisasi adalah sebuah hal yang wajar. Kuncinya adalah talent scouting gitu, bahwa kita harus punya talent scouting yang sangat baik untuk bisa memastikan orang-orang yang memiliki kemungkinan secara legal menjadi pemain timnas Indonesia itu bisa kita rekrut. Namun tentu saja kita juga punya beberapa pekerjaan rumah yang tidak boleh berhenti diperbaiki. Yang pertama, kompetisi dalam negeri yang harus makin berkualitas. Yang kedua, juga jalur pembinaan yang terstruktur. Mulai dari level usia U12 sampai dengan level usia 23. Nah, struktur dari U12 sampai U23 ini jangan pernah di-skip oleh klub manapun yang ada di Indonesia. Supaya kita bisa ngejar. Sehingga kita bisa akhirnya nanti melahirkan timnas yang memang sangat kuat. Itu sih saya kira perdebatan tentang bahwa timnas harus 100% orang Indonesia, kembali kita pertanyakan aja gitu, dasarnya apa gitu. Nggak ada dasarnya itu sih sekarang. Baik, Bung Kesit, kalau Anda bagaimana melihat perdebatan ini, Bung, dan juga kami ingin minta tanggapan Anda ini terkait dengan pencapaian Garuda Muda sejauh ini. Apakah optimis bisa menjadi tradisi dari Indonesia di level Asia? Ya, pencapaiannya sangat luar biasa ya. Tadi Kang Farhan juga menyatakan bahwa target Indonesia kan sebenarnya hanya lolos fase grup ke babak perempat final, tapi target itu terlampaui sampai ke semifinal. Ini kan seperti yang diucapkan Sinteyong sebelumnya gitu ya. Di saat PSSI hanya menargetkan lolos fase grup, tapi Sinteyong punya keyakinan dia bisa membawa tim ini ke babak semifinal. Artinya apa? Bahwa sebagai tim debutan, tentu saja hasil ini sangat luar biasa ya. Indonesia adalah negara yang tidak diperhitungkan di Piala Asia U23 ini. Sebagai tim underdog, ternyata Indonesia mampu melangkah hingga ke babak 4 besar. Ini satu catatan yang menurut saya belum tentu bisa diulang ya. Kita berharap pencapaian ini akan bisa menjadi motivasi tim Indonesia dan persepak bola Indonesia, PSSI juga untuk terus melakukan pembinaan kepada para pemain-pemain muda, karena untuk Piala Asia U23 berikutnya kalau kita sampai tidak lolos berarti kan ada penurunan ya. Ini yang harus dijaga gitu. Momentum ini adalah momentum untuk segera melakukan perbaikan ya. Kompetisi di usia dininya juga harus segera diperhatikan, jangan sampai dilupakan, karena dari situlah bibit-bibit pemain kita. Bahwa soal ada pemain naturalisasi, saya pikir tidak ada persoalan dengan itu. Mereka adalah pemain-pemain Indonesia, hak dan kewajibannya sama untuk membela merah putih ya. Jadi jangan lagi ada dikotomi pemain-pemain naturalisasi ya atau pemain-pemain lokal. Semuanya sama, semuanya pemain Indonesia yang membela merah putih. Mungkin ya pesan untuk PSSI ya, jangan kemudian program naturalisasi ini menjadi sesuatu yang terus-terusan dilakukan ya, bahwa pembinaan yang paling penting, bahwa ada 1-2 pemain naturalisasi yang kemudian atau ke depannya akan direkrut, saya pikir itu sah-sah saja dan tidak menjadi persoalan begitu. Baik, artinya jangan kemudian berlama-lama kita terpuruk dengan hasil malam ini ya. Masih ada target di depan mata, masih ada juga pembelajaran yang begitu berharga untuk dunia sepak bola tanah air. Terima kasih banyak Bung Kesit sudah bergabung bersama kami, dan juga Kang Farhan, terima kasih sudah memberikan perspektifnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.